Halo anak-anak, selamat hari Senin semuanya. Nah, masih pada semangat tidak hari ini? Pasti ya. Oke, di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, anak-anak akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Whitney di hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Whitney mau anak-anak semua memiliki sikap yang baik, lipat tangan, dan tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak karena Engkau terus menjaga kami, melindungi kami hingga saat ini. Di harimu yang indah ini ya Bapa, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan bantu kami agar apa yang disampaikan oleh ibu guru kami dapat kami mengerti itu ya Tuhan, dan menjadi bekal kami untuk semakin mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan yang selalu lindungi dan berkati kami dalam mendengarkan firman ini ya Bapa. Berkati juga ibu guru yang menyampaikannya, agar apa yang disampaikan dari mulutnya itu dapat memberkati orang-orang di sekitarnya. Ini doa kami, dalam namamu kami berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Oke, hari ini hari ini Ibu Whitney akan cerita tentang gembala yang baik. Nah, anak-anak juga bisa membacanya pada kitab Yohanes ayat 10, pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Di sini Tuhan Yesus membuat perumpamaan dirinya sebagai seorang gembala. Gembala itu apa Ibu Whitney? Gembala itu adalah seseorang yang mengurus ternak di suatu peternakan. Nah, gembala itu contohnya seperti apa? Contohnya gembala sapi, gembala domba. Nah, kalau di cerita ini, Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai seorang gembala domba. Bukan gembala sapi, bukan gembala kambing, tapi seorang gembala domba. Seseorang yang mengurus domba-dombanya. Nah, Ibu itu mau tanya, kalau hewan ternak, itu berarti dia pasti memiliki dia memiliki rumah atau kandang, ya. Hewan-hewan biasanya ditaruh di kandang supaya mereka tidak apa? Tidak lari, supaya tidak dicuri. Jadi mereka tinggalnya di kandang. Nah, di cerita ini apa yang disampaikan Tuhan Yesus, Ibu Whitney? Nah, pada cerita ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan perumpamaan dirinya sebagai seorang gembala yang baik. Seperti apa cerita lebih lanjutnya? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, anak-anak lihat gambar ini tidak? Ada seseorang yang membanjat dinding dan di bawahnya ada domba. Iya, lihat. Orang itu memanjat dinding dan ingin turun ke dalam kandang domba. Nah, pada cerita ini Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Iya ya, anak-anak ya. Anak-anak, kalau kita datang ke suatu tempat, tapi kita tidak masuk melalui pintu, tapi kita naik pagar, terus kita lompat ke dalamnya, itu disebut sebagai seorang pencuri dan perampok. Dia tidak mau ketahuan sehingga dia lompat pagar dan ingin mencuri domba-domba dan ingin membawa pergi. Seperti itu ya. Nah, tetapi dia masuk melalui pintu, ialah gembala domba. Untuk menjaga domba-dombanya, dia datang melalui pintu dan penjaga yang lain akan membuka pintunya. Domba-domba akan mendengar suara gembalanya, dan pada saat ia memanggil domba-dombanya, ia akan memanggil masing-masing menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ketika dombanya dibawa keluar, domba-dombanya hanya akan mendengarkan gembalanya saja,
karena mereka tahu suara gembalanya. Tetapi jika ada orang asing, orang yang tidak mereka kenali suaranya, ingin menuntun mereka, mereka tidak akan mendengarkan dan mereka akan berlari meninggalkan orang itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenali suaranya. Yang mereka kenali hanya suara gembalanya. Jadi gembala akan berjalan di depan menuntun domba-dombanya dan domba-dombanya akan mengikuti dia. Nah, itu yang Yesus katakan terhadap orang-orang pada saat itu. Tetapi orang-orang pada saat itu tidak paham apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Mereka bingung, mereka masih bertanya-tanya. Mereka bingung terhadap perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan. Jadi, Tuhan Yesus mengatakannya lagi kepada mereka tentang perumpamaan ini. Jadi Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Seseorang yang datang sebelum aku, dia adalah seorang pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak akan mendengarkan dia. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, karena lihat ya, Yesus menuntun domba-dombanya, atau gembala itu menuntun domba-domba menuju ke padang rumput. Padang rumput yang hijau untuk apa? Untuk makan dan mencari sungai untuk minum. Seperti itu ya. Jadi, gembala itu menuntun domba-dombanya untuk tetap hidup, untuk merasakan rumput hijau dan minum dari sungai. Seperti itu. Nah, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh serta membinasakan. Tetapi aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, lihat ya anak-anak ya, Yesus datang menuntun domba-dombanya menuju tadi apa? Rumput dan sungai untuk makan, menuju kelimpahan, mengenyangkan, menerima sukacita. Tetapi perampok datang untuk menghancurkan. Mereka datang untuk membunuh domba-domba, bukan untuk menuntun domba-domba itu menuju kepada kelimpahan. Nah, lalu Yesus berkata lagi bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka akan lari meninggalkan domba-dombanya. Lihat ya, di gambar ini ya anak-anak ya, ini tuh ada serigala. Serigala ini datang untuk menerkam domba-domba. Tetapi seorang gembala yang baik akan menghalang serigala itu agar tidak memakan domba-dombanya. Tapi tadi Tuhan bilang lagi, seseorang yang bukan gembala baik, dia akan lari. Sehingga serigala akan menerkam semua domba-domba dan gembalanya malah pergi meninggalkan domba-dombanya. Nah, sehingga kita perlu melihat ya, bahwa perbedaan gembala yang baik dan yang bukan gembala sangat berbeda jauh. Seorang gembala akan menuntun dan menjaga domba-dombanya. Tetapi seorang yang hanya dibayar, seorang yang hanya merampok, mereka tidak akan menjaga domba-dombanya dengan baik. Seperti itu, mereka hanya akan membunuh, membinasakan, dan lari meninggalkan domba-dombanya. Lalu Yesus berkata lagi, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Lalu kata Yesus bahwa ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini juga harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, Bapa mengasihi aku, dan karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya
kembali. Nah, Bu Whitney, kurang paham nih Bu Whitney, tolong jelaskan lagi dong supaya lebih paham. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala. Dan kita, manusia, adalah domba-dombanya. Tuhan Yesus itu adalah seorang gembala yang baik, yang mau menuntun, membawa kita ke dalam kelimpahan. Kita dibawa keluar dari kandang untuk diberikan makan. Kita dicarikan padang berumput hijau, air, agar kita tidak kelaparan. Tetapi banyak orang-orang yang hanya akan menghancurkan kita sebagai orang Kristen. Mereka datang untuk menghancurkan, dan banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai kita. Tapi kita tidak perlu takut itu semua. Kenapa? Karena kita punya gembala yang baik. Siapa gembala kita? Iya, Yesus Kristus. Yesus adalah gembala kita satu-satunya. Dia adalah jalan kita untuk bertemu dengan Bapa. Nah, Yesus ini telah mati untuk kita di kayu salib. Yesus mati bukan karena diperintah, bukan karena kita manusia yang menyuruh Yesus untuk mati, tapi itu karena Yesus ingin agar dirinya dapat menjadi korban penebusan bagi domba-dombanya, agar melalui dirinya anak-anaknya tidak akan masuk ke dalam kegelapan maut. Jadi Yesus merupakan gembala kita. Kita, anak-anaknya, kita domba-dombanya hanya bisa selamat melalui Yesus. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya menandakan bahwa kita orang Kristen mengalami kemenangan di dalamnya. Sehingga kita perlu untuk percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, mendengarkan gembala kita, mengenal suara gembala kita. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman, berdoa, dan meminta Roh Kudus hadir selalu dalam kehidupan kita. Sehingga kita semakin mengenal siapa gembala kita. Dan kita akan terus mengikuti gembala kita kemanapun gembala kita menuntun kita. Jadi, melalui Yesus sajalah kita akan menerima segala kelimpahan, dan melalui Yesus sajalah kita akan menerima sebuah keselamatan. Good. Tetapi, pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini anak-anak, ada orang-orang yang tidak mendengarkan dia dan mengatakan bahwa dia kerasukan setan dan gila. Tetapi ada orang-orang juga yang percaya terhadap dia dan mengatakan bahwa tidak ada setan yang mampu menyembuhkan orang-orang sakit. Sehingga kita diberi pilihan untuk percaya dan tidak percaya anak-anak. Sekarang anak-anak memilih untuk percaya Tuhan Yesus atau tidak percaya Tuhan Yesus. Mau menjadi gembala yang baik atau ingin dibinasakan oleh perampok dan pencuri tadi. Nah, jadi kita belajar ya anak-anak ya untuk mengenal Kristus lebih jauh lagi, mengenal Kristus yang adalah gembala kita yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi dengan mendengarkan firman-Nya, berdoa, kita akan semakin mengenal Yesus dan semakin dekat dengan juru selamat kita. Nah, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Sekarang kita mau berdoa untuk menutup firman ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, agar kami dapat menjadi domba-domba yang mengenali gembala kami. Bantu kami Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau dan melihat betapa luar biasanya Engkau yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami Bapa. Tuhan berkati kami dalam setiap hal yang akan kami lakukan di hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Whitney mengambil gambar-gambar ini dari Free Bible Image ya anak-anak. Jadi anak-anak yang mau dapat gambar-gambar yang sama seperti yang Winnie gunakan dapat download di Free Bible Image. Oke, demikian hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!